silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, siswa-siswi kelas 12 IPS 5 ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk materi laporan keuangan ya. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tahap pengikhtisaran, mulai dari membuat raja saldo, lalu kita membuat jurnal penyesuaian, terakhir kita membuat kertas kerja. Nah, pada pertemuan hari ini masih berkelanjutan bahwa setelah tahap pengikhtisaran ada yang namanya tahap pelaporan gitu. Nah, hari ini nih yang kita bahas tahap pelaporan di dalam laporan keuangan jasa ya. Dan ingat gitu ya, dalam siklus akuntansi di dalam perusahaan justru yang digunakan untuk pelaporan pada poin saat ini yang akan dibaca oleh para pengguna akuntansi adalah poin dari laporan keuangan ini, seperti itu ya. Di poin laporan keuangan inilah dimulainya penyampaian informasi ya. Jadi bagi kalian yang bercita-cita menjadi akunting gitu ya, nah, makanya nih poin juga di sini ya, poin penting juga adalah materi pada hari ini. Nah, ada apa di keuangan ya, dari laporan keuangan perusahaan jasa ini gitu ya. Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara prinsip pada manajemen ya. Tadi yang saya sampaikan pada investor, pada pihak-pihak ya, kreditur ya, lalu juga masyarakat. Nah, ini fungsinya. Nah, ada apa saja di dalam laporan keuangan ini? Di dalam laporan keuangan ini ya, menurut SAK, Standar Akuntansi Keuangan, itu laporan keuangan itu terdiri atas laporan laba rugi ya, laporan perubahan modal ya, lalu ada neraca dan laporan arus kas. Dulu satu kelompok adalah 5 orang ya, nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya ya, silakan berhitung biasa 1 sampai 5, nanti ingat nomornya, nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan berkumpul ya, tolong jangan ribut berkumpulnya. Saya akan bagi tugas kembali gitu ya, ya. Kelompok 1 ya, silakan kalian cari informasi mengenai laporan keuangan mulai dari pengertian dan fungsinya ya. Laporan keuangan, apa itu laporan keuangan dan bagaimana fungsinya gitu ya. Dan ada apa saja di dalam laporan keuangan itu. Kelompok 2, kalian cari informasi mengenai bentuk-bentuk dari laporan laba rugi ya, bentuk-bentuk laporan laba rugi. Kelompok 3, kalian cari informasi ya mengenai laporan perubahan modal, bentuknya seperti apa ya. Nah, kalau nanti digambarkan. Kelompok 4 ya, kalian mencari tentang bentuk dari neraca atau posisi keuangan. Nanti ada berapa bentuk nih, kalian jelaskan ya. Dan yang terakhir ya, kelompok 5, kalian cari bentuk dari laporan arus kas gitu. Ya, laporan arus kas seperti apa kalian cari. Nah, lalu kalian gambarkan, di papan tulis. Nanti setelah ini saya berikan waktu ya, 15 menit
ada 15 menit. Saya pikir cukup 15 menit. Kalian cari tugas-tugas yang sudah saya bagikan tadi. Ya, kalian cari. Nanti setelah 15 menit masing-masing kelompok gambarkan di papan tulis, ya. Gambarkan. Nanti kelompok 1 pasti tidak menggambarkan tapi mempresentasikan. Kelompok 2 menggambarkan bentuknya. Kelompok 3 menggambarkan. Kelompok 1 menggambarkan bentuk laporan laba rugi. Kelompok 2 menggambarkan laporan laba rugi. Kelompok 3 menggambarkan laporan perubahan modal. Kelompok 4 menggambarkan posisi keuangan atau neraca. Dan kelompok 5 menggambarkan laporan arus kas. Ya, silakan kalian cari informasinya sebanyak-banyaknya dari buku-buku yang kalian miliki, dari literasi yang kalian miliki, dan kalian boleh menggunakan handphone kalian untuk mencari informasi tambahan. Ya, silahkan kalian cari informasi tambahan melalui handphone kalian. Ya, oke, kita mulai 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik, kita akan mulai presentasi kelompok. Kita mulai dari presentasi dari kelompok 1 yang akan menjelaskan fungsi dari laporan keuangan dan ada apa saja yang ada di yang akan dilaporkan. Yuk, silakan perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi-fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu. Fungsi laporan memiliki banyak fungsi, baik untuk perusahaan maupun pihak lain. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menganalisis kerja perusahaan sehingga bisa membuat prediksi tentang arah masa depan perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga akan diberikan kepada investor yang nantinya menentukan apakah investor yang menanam modal di perusahaan tersebut layak atau tidak. Laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dalam sebuah perusahaan oleh analisis pajak dan kredit. Sebuah laporan bisa dikatakan lengkap jika laporan keuangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas, laporan posisi keuangan, dan catatan-catatan lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan dari kelompok 2 mengenai laporan laba rugi. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Asia Jalani, bisa dari Organisasi. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok 2. Langsung aja kita mulai. Materi ekonomi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah laporan keuangan. Nah, di bagian laporan keuangan ini ada satu yang akan kami jelaskan, yaitu laba dan rugi. Bentuk-bentuk
bentuk laba dan rugi. Nah, laba rugi bentuk-bentuknya itu ada pendapatan sama biaya. Nah, kalau pendapatan dijumlahinnya ada masuk di uang masuknya di laba. Nah, kalau minusnya atau pengeluarannya itu ada di rugi. Nah, jadi kita akan menjelaskan laba dan rugi. Bentuk laporan laba rugi itu terbagi dua macam. Yang pertama ada bentuk single step dan yang kedua ada bentuk multiple step. Bentuk single step ini semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Laba operasi sama dengan selisih pendapatan dengan keuntungan dan beban total serta kerugian. Kalau bentuk multiple step memisahkan transaksi operasi dari transaksi non operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Nah, jadi di sini ada rumusnya. Yang pertama ada single step. Nah, single step ini mempunyai rumus yaitu penghasilan bersih. Nah, penghasilan bersih itu rumusnya ada pendapatan ditambah keuntungan. Nah, bentuk yang kedua ada multi step. Nah, rumusnya ini ada 3. Pertama, laba kotor. Nah, kalau laba kotor itu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Nah, yang kedua ada pendapatan operasional. Perhitungannya ada laba kotor dikurang biaya operasional. Nah, yang ketiga ada penghasilan bersih. Penghasilan bersih ini rumusnya ada penghasilan operasional dan barang dan ditambah barang non operasional. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat kelompok 2. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan, mulai dari tujuannya adanya laporan keuangan, fungsinya ya laporan keuangan, lalu dimulai laporan keuangan itu. Jadi laporan keuangan itu harus berurutan. Dan sekali lagi, laporan keuangan itu harus berurutan. Ya, lalu kalau ada pembayarannya berapa dikurangi kalau ada pembayaran, lalu ya udah terakhir kasnya. Saya akan ya mungkin pembahasan materi sudah dicukupkan ya. Bapak bagikan terakhir sebelum kita akhiri, silakan kalian isi lembar kerja peserta didik ini ya, kalian tulis nama kelompoknya, lalu silakan jawab soalnya ya. Baik, terima kasih kepada semua siswa. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, lalu perbuatan laporan perubahan modal, laporan dalam bentuk neraca atau posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa kalian pahami. Kita akan ketemu lagi pekan depan, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke dalam materi jurnal penutup ya. Jurnal penutup itu apa? Silakan kalian baca-baca terlebih dahulu, kalian cari literasi dan informasinya. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.